Oke. Ya, puji Tuhan. Jadi ayat ini udah sering kali kita dengar ya, entah kita sering baca sendiri dari apa mungkin Tuhan mengingatkan kita juga melalui Roh Kudusnya. Kita juga sering dengar firman ini melalui ketika kita beribadah seperti itu. Kita sering kali diingatkan bahwa tentang eh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi eh, tadi tuh karena apa ya, kemarin ya Ade sudah menyampaikan kalau minta tukeran. Nah, Devi tuh kayak tergerak di ayat ini, tapi Devi bingung mau menyampaikannya tentang apa ya. Nah, terus kayak eh, hati Devi tergeraknya tentang akhir-akhir ini ya, karena kita akan memasuki di tanggal 27 November kalau tidak salah akan ada pilkada. Nah, di situ memang beberapa hari yang sebelumnya Divi tuh sempat kayak sekilas pas lagi scroll TikTok itu ada apa ya, kayak cuplikan podcastnya yang jadi bintang tamu atau narasumbernya itu adalah salah satu dari pilkada Jakarta. Jadi yang kebetulan kemarin di-share juga sama Oma Montoria. Jadi tentang Bapak Dharma Pongrekun. Nah, jadi beliau ini kemarin tuh sekilas di Devi dengar dia menyampaikan tentang akan adanya apa ya, suatu hal yang apa ya, kayak ibaratnya tuh kalau apa sih, kayak gonjang-ganjing lah gitu ibaratnya. Jadi Devi kurang bisa menyampaikan persis apa yang disampaikan sama Pak Dharma ini, tapi kurang lebih tuh tentang akan masa depan Jakarta atau bangsa Indonesia gitu. Nah, terus apa ya? Jadi yang mau Devi sampaikan ini, Devi jadi kayak apa ya? Kalau banyak berita-berita yang kita dengar di luar sana tentang bagaimana ibaratnya nasib negara kita, bangsa kita. Kadang kalau kayak nggak tahu ya, bagi Devi kayak kadang suka kayak kepikiran gitu. Padahal kan ibaratnya apa sih Devi ini gitu, ngapain mikirin gitu. Cuman jujur aja kayak kepikiran, kayak kadang ada rasa khawatir, terus ada juga kayak anggaplah kayak apa ya, kayak pandangan-pandangan ke depannya tuh kayak udah terbaca sama Pak Dharma ini gitu. Jadi memang sih kalau firman Tuhan juga berkata kan, makin hari tuh kita makin ketika Tuhan mau datang kali yang kedua, kita bukan bertambah ibaratnya baik, tapi kita akan mungkin kita akan mengalami kesusahan. Tapi di ayat ini menegaskan bahwa kita akan diberkati ketika kita mengandalkan Tuhan dan ketika kita menaruh harapan pada Tuhan. Dan kiranya di ayat yang ke-8 ini juga bisa menguatkan kita untuk secara kiasan itu ia kan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat ke akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan kayak berita-berita lainnya seperti inflasi dan segala macam berita yang mungkin menakutkan buat kita, yang bikin kita khawatir, kita mau tetap berpegang sama firman Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan. Karena ada petuah, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Jadi, Vivi coba bacain, dan ada renungan yang tentang petuah itu mengingatkan kita tentang tanggung jawab terhadap setiap perbuatan kita. Bagaimanapun kita harus menerima segala konsekuensi atas apa yang kita lakukan. Demikian pula saat kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan di sini Yeremia mengungkapkan bahwa dosa bangsa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Mereka menjauh dari Allah dan menyembah berhala. Mereka mengandalkan manusia dan bukan Allah. Mereka meninggalkan Allah, sang sumber air yang hidup. Atas perbuatan itu Allah menghukum mereka.
Allah mengizinkan harta benda mereka dirampas dan mereka kehilangan apa yang telah diberikannya kepada mereka sebagai umat perjanjian. Mereka akan menjadi budak musuh. Semua itu adalah ganjaran atas dosa yang telah mereka lakukan. Namun Allah berjanji akan memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap hanya kepadanya. Mereka akan menikmati berkat dan damai sejahtera dari Allah. Mereka juga akan memperoleh keselamatan dan kehidupan. Nah, tentu itu semua sesuai janji-janji Allah bahwa Dia akan memberkati umat yang mengasihinya dan melakukan segala ketetapan dan perintahnya. Namun sebaliknya, Dia akan menghukum umat yang tidak setia, melanggar segala ketetapan yang telah difirmankannya. Dan tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah. Dia menyelidiki dan menguji hati dan hidup kita. Dia akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apakah kita akan menjadi umat yang mengasihi Dia, ataukah kita menjadi umat yang tidak setia kepadanya? Ganjaran atas setiap perbuatan kita di hadapan Allah. Dan mari malam hari ini kita mau izinkan Allah untuk menyelidiki hati, mengkoreksi hati kita. Jangan sampai dosa menguasai kehidupan kita atau ketakutan menguasai kehidupan kita. Mari kita terus hidup mengandalkan Tuhan, berharap hanya pada Tuhan, dan dengan demikian kita akan menikmati berkat dan damai sejahtera yang dijanjikan Allah bagi setiap kita yang mengasihinya. Kemudian beberapa hari yang lalu juga Devi ada dengar berita tentang akan ada seperti yang difirmankan Tuhan ya, akan ada manusia itu akan dimasukkan chip gitu. Nah, kemungkinan itu akan mengarah ke situ untuk Indonesia, dibilangnya begitu. Tapi kita mau percaya sama Tuhan bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, semoga Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sampai pada kesudahannya. Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Roh Kudus senantiasa menuntun hidup kita agar kita tetap kembali mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri kita sendiri atau manusia, maksudnya orang lain gitu. Kita karena ketika kita mengandalkan manusia atau bahkan diri sendiri pun kita akan merasa kecewa. Sekali lagi teman-teman, mari kita mau menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong yang setia. Tuhan akan mengangkat kita dalam kemuliaannya. Tetaplah dekat dengan Dia dalam Mazmur pasal 23. Ketika iman diuji, apakah saat itu kita tetap dekat atau melekat kepada Tuhan? Itu akan kita lihat pada kesudahan akhir zaman ini. Ialah seperti dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai 28, mungkin teman-teman nanti bisa baca di rumah. Pergumulan Asaf yang diakhiri oleh pengharapan dalam hadirat Tuhan, meski harus melalui proses. Kita sering kali dengar firman Tuhan tentang proses, dan mungkin proses yang Tuhan buat untuk kita masing-masing, tiap kita itu berbeda-beda. Tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Di nama Tuhan, silakan Tante Lisa boleh tambahkan atau boleh meneguhkan lagi buat kita semua yang malam hari ini dengar firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Tadi Devi di awal-awal katakan belum memberikan judul sesuai dengan ayatnya. Saya pikir judul yang paling tepat adalah mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu kalau di bahasa Inggrisnya di ayatnya di sana ditulis people
who trusts in me, ya, dengan kata lain mengandalkan Tuhan itu berarti mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi, mengandalkan Tuhan itu mempercayakan diri kita ini sepenuhnya, tidak setengah-tengah, tidak seperempat, tapi sungguh-sungguh mempercayakan seluruh hidup kita, sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan itu satu-satunya sandaran hidup kita, kekuatan hidup kita, sumber damai sejahtera kita, pemenuhan segala kebutuhan baik rohani dan jasmani, pokoknya seluruh aspek hidup kita. Kita jadikan Tuhan tuh satu-satunya sumber. Dengan apa? Dengan mempercayakan diri kita sepenuhnya, kita serahkan kepada Tuhan. Waktu kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dengan kata lain mengandalkan Tuhan dan menjadikan Dia satu-satunya sumber segala aspek dari hidup kita. Di sisi lain ada juga kata-kata yang dari bahasa Inggris itu confidence. Kita memiliki kepercayaan diri, pede gitu loh. Karena kenapa kita bisa pede? Karena kita punya backup, kita punya sandaran, kita punya sumber itu nggak main-main, itu Tuhan sendiri, ya. Selanjutnya dari ayat 7 sampai 8 itu kita bisa kita temui ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan itu terlihat, ya. Yang pertama tadi saya sudah katakan, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya, hidupnya, mempercayakan dirinya itu kepada Tuhan. Itu ciri-cirinya. Digambarkan dengan kalimat tertanam, ya, tertanam, merambatkan atau bertumbuh di tepi batang air. Tuhan itu adalah sumber air hidup, ya. Tuhan itu adalah sumber air hidup. Pada ayatnya yang ke-13, Yeremia 17 ayat 13, bagian yang terakhir, tapi saya bacakan. Ya, pengharapan Israel, Tuhan. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tetapi bagi orang yang tertanam, ya, dirambatkan di akar tepi batang air, yaitu Tuhan yang menjadikan sumber air hidup, dia tidak akan jadi malu, ya. Waktu kita menyerahkan diri kita kepada sumber air yang hidup, yakni Tuhan, kita tadi saya katakan di all confidence, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya diri, pede. Karena apa? Backup kita, sandaran kita, kepercayaan kita bukan ecek-ecek, nggak main-main, tapi Allah, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Allah El Shaddai, ya, God is provider yang mengadakan segala apa yang kita butuhkan. Jadi kita nggak akan malu, kita confidence, kita percaya diri, ya. Percaya diri itu apa? Ciri yang kedua, kita percaya dirinya itu terlihat, nggak khawatir, ya. Nggak khawatir, di sini dijelaskan tidak khawatir dalam tahun kering. Apapun yang akan terjadi tahun-tahun ke depan, ingatlah, kita ini sudah menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di tahun-tahun ke depan, ingatlah, kita ini mengandalkan Tuhan. Dengan kata lain, kita sudah memberikan diri, menaruh hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, ya. Jadi kita tidak perlu malu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya. Tahun-tahun kering itu berbicara tentang keadaan yang tahu sendiri kering itu bagaimana, ya. Keadaan yang tadi Devi jelaskan, yang sudah dijelaskan oleh Pengrekul itu, ya. Memang setiap nubuatan firman akan terjadi, tapi kita tidak perlu malu, kita tidak perlu rendah diri, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena kita orang yang mengandalkan Tuhan itu confidence. Ada tulisannya itu dalam terjemahan lain, percaya diri, ya. Kenapa dia bisa percaya diri? Karena Tuhan yang menjadi backup dia, Tuhan yang menjadi sandaran dia. Tuhan adalah pribadi di mana dia mempercayakan hidupnya sepenuh kepada pribadi itu, menjadikan dia satu-satunya sumber kekuatan, sumber segala sesuatu, ya. Tapi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan pada ayat 13 ini, ya, mereka meninggalkan Tuhan, mereka akan menjadi malu. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu menyimpang daripada Tuhan, ya.
Yang terakhir ada ciri orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, yang menjadikan satu-satunya sumber dari segala sumber dalam hidup ini. Ciri yang ketiga yang terakhir sebagai penutup, di tahun-tahun kesusahan pun, di tahun-tahun kering pun, di tahun-tahun yang ke depan yang tidak bisa diprediksi bagaimana, hanya sebagai gambaran bisa kita lihat sedikit demi sedikit dari Alkitab, mereka tetap akan hijau daunnya, bahkan tetap menghasilkan buah. Dengan hidup mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan, menjagai kita seperti biji matanya. Dalam kitab Wahyu, Tuhan sendiri menjamin jangan rusakkan minyak dan anggur itu, yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang penuh dengan firman Allah dan Roh Kudus akan tetap diberkati, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian Devi dan teman-temanku yang lainnya. Puji Tuhan, terima kasih Tante sudah menguatkan kita lagi melalui ayat-ayat pendukung lainnya. Dan di sini juga Devi baca di ayat 17 berkata, janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Nah, itu benar sekali.